Kali ini kita akan membahas contoh soal 3.5. Di sini sebuah plat ukuran 10 kali 150 mili kita hubungkan dengan plat berukuran 10 kali 250 mili menggunakan sambungan las. Kita lihat seperti gambarnya ya. Hitunglah tahanan tarik rencana dari struktur tersebut jika mutu baja adalah BJ41. Nah, ini nilai Fy atau Fy-nya sama dengan 250 MPa, sedangkan F ultimate-nya sama dengan 410 MPa ya. Ya, seperti biasa kita jawab, masukkan semua nilainya ya, nilai tebalnya, lebarnya, lebar dari si plat ini, kemudian Fj dan F ultimate-nya ya. Nah, pertama-tama kita cek dia dalam kondisi leleh ya. Leleh itu seperti biasa masukkan nilai koefisien reduksinya dikali dengan luas penampang. Ini adalah luas penampang AG 10 dikali 150, kemudian dikali dengan FY-nya ya 250 MPa. Ini hasilnya nanti akan berupa Newton ya. Kita konversi, kita asumsikan 1 Newton sama dengan 0,0001 ton ya didapatkan. Jadi kondisi lelehnya itu sebesar 33,75 ton. Nah, selanjutnya yang kita harus lakukan adalah mengecek kondisi fraktur. Di sini kondisi fraktur kita bisa lihat sebelum menghitungnya. Kondisi fraktur itu kita hitung dengan cara menghitung koefisien frakturnya, koefisien untuk kondisi lelehnya dikali dengan AE dikali dengan FU. Nah, untuk AE sendiri atau luas penampang efektif itu kita harus mencari faktor U. Nah, faktor U itu didapatkan dari mana? Dari rumus ini ya. Jadi pertama-tama untuk mencari faktor U kita harus cek dulu kondisi las. Nah, kondisi las kita itu masuk ke kondisi yang mana? Nah, bila dilihat dari sini masuk ke kondisi 3 ya, bila gaya tarik disalurkan ke elemen plat oleh las memanjang sepanjang kedua sisi bagian ujung elemen. Kita lihat ya, ini berada di dua sisi ya. Maka luas penampang efektifnya sama dengan U dikali AG. Nah, kondisi ini kita harus cari dengan syarat U-nya itu sama dengan 1 untuk L lebih besar dari 2W. Untuk U sama dengan 0,87 itu bila 2W lebih besar daripada L atau lebih besar sama dengan 1,5W. Nah, untuk U sama dengan 0,75 itu kita harus cari apakah 1,5W lebih besar dari L dan lebih besar sama dengan W ya. Nah, untuk mencarinya itu kita bisa membuatkan penetapan nilai U seperti ini ya. Kita masukkan nilai-nilainya. 1,5W itu sama dengan 2,225 mm. Untuk panjang lasnya itu 200 ya. 200 mili ya. Panjang las itu ya. Ini di sini L panjang lasnya. Nah, kemudian untuk W-nya itu atau lebarnya itu 150 mili. Nah, kita masukkan L lebih besar daripada 2W ya. Itu sama dengan 1 ya, berarti no ya dia. Kita lihat no. Kita cek lagi, ini sudah digunakan rumus ya. Kita cek aja, kalau enggak kita bisa satu-satu. Coba lihat di sini ya, L-nya itu berapa? 200. Apakah lebih besar daripada 2W? 2W itu 150, berarti 300 ya. Tidak ya, berarti no. Nah, kemudian L-nya itu kan 200. Apakah lebih kecil daripada 2W? Ya, betul. Apakah lebih besar dari 1,5W? Kita bisa hitung. 1,5W-nya 225, berarti tidak lebih besar ya. Berarti no. Nah, kita cek yang ketiga, ternyata dia masuk ke kondisi yang ketiga. Jadi, nilai U-nya itu adalah 0,75. Nah, tinggal kita masukkan untuk mencari luas penampang efektifnya. 0,75 dikalikan AG ya. Didapatkan 1125 mm. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam perhitungan seperti ini ya. 0,75 itu faktor reduksinya untuk kondisi fraktur, sedangkan untuk kondisi leleh dia 0,9 ya. Kenapa diberikan faktor reduksi yang lebih besar? Karena di sini kondisinya adalah fraktur dan sangat berbahaya ya. Jadi faktor
faktor keselamatannya harus lebih ditingkatkan ya. Nah, didapatkan hasilnya sama dengan Newton, kemudian kita konversi ke ton. Nah, kita cek dari dua kondisi ini, kondisi fraktur 34,59 ton, sedangkan kondisi lele itu 33,75 ton. Otomatis kita pilih dan diambil nilai yang terkecil, yaitu pada kondisi leleh ya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung contoh soal selanjutnya, yaitu contoh soal 3.6. Di sini kita menghitung tahanan tarik rencana dari profil yang ditunjukkan ya. Di sini ada profil siku 50-55 yang dihubungkan pada suatu plat buhul ya. Kalau bisa kita lihat di sini untuk strukturnya seperti ini ya. Jadi ada plat buhul, ada profil baja siku-siku ya. Nah, kita diberikan mutu baja adalah BJ37 ya. Tinggal kita masukkan semua nilainya. AG sama dengan 480, di mana dapat AG ini kita dapatkan dari tabel baja ya. Untuk 50 kali 55 dikali 5 ya, ketebalannya yaitu didapatkan areanya yaitu 48 ya. Sedangkan untuk center gravity-nya itu 1,4. Ini dalam senti ya, berarti dia 14 mili. Oke, balik lagi. Pertama kita pastikan cek dalam kondisi lelehnya seperti tadi. Faktor koreksi dikali dengan luas penampang yang kita dapatkan tadi dikali dengan Fy atau F yield ya, kekuatan suatu material baja ini dalam kondisi leleh didapatkan sebesar ini dan kemudian dikonversi menjadi ton, didapatkan 10,368 ton. Nah, kita harus cek kondisi fraktur ya. Nah, di sini kita harus cek kondisi lasnya dulu. Nah, di sini ada note shear lag timbul jika suatu komponen struktur tarik hanya disambung sebagian saja. Sebagai contoh pada sambungan untuk profil siku dalam gambar 3.6 ya. Nah, kita lihat di sini dia disambungnya satu sisi ya. Kalau plat sama plat dia tersambungnya sama gitu ya. Melekat semua, misalnya kita las di dua sisinya dia melekat semua, sedangkan kalau untuk siku ada bagian yang bebas, jadi gaya yang terjadi itu tidak merata ya. Itulah kita bisa sebut shear lag-nya. Nah, faktor-faktor shear lag itu bisa dihitung atau faktor U itu kita bisa hitung atau antisipasi dengan menerapkan faktor koreksi itu ya, namanya U ya. Nah, faktor reduksi atau faktor koreksinya itu kita bisa cari sesuai dengan kaidahnya ini ya. Untuk nilai X ini sama dengan 1 dikurang dengan eksentrisitasnya per L, harus lebih kecil daripada 0,9 ya, seperti itu caranya. Nah, untuk eksentrisitas sambungan itu kita bisa lihat dari titik beratnya, yaitu kalau siku-siku 14 mm ya, didapatkan dari tabel sebelumnya. Tabel ini nanti berbeda-beda tergantung dengan perusahaan mana yang mengeluarkannya ya. Tapi sudah biasanya terstandarisasi. Nah, kemudian untuk sambungan dalam arah gaya tarik ya, sambungan dalam arah gaya tarik ini kita bisa lihat 50 dalam arah gaya tarik ya. Yang narik ini ya, terus yang narik. Jadi kita bisa cek sambungan yang mengalami gaya tarik. Nah, kemudian kita bisa cek U sama dengan 1 dikurang eksentrisitas per L ya, didapatkan nilai 0,72. Itu sama dengan oke ya, lebih kecil atau sama dengan 0,9. Jadi kita bisa masukkan nilai U-nya yaitu 0,72 ya. Nah, tinggal kita cari luas penampang efektifnya 0,72 dikali dengan 480. Dapatkan 480 ini luas penampang kotornya ya, atau AG ya, gross.
didapatkan 345,6 mm square. Nah, tinggal kita cari nilai kekuatannya dalam kondisi fraktur ya. Dimasukkan nilainya, nilai koreksi atau faktor reduksinya dikali dengan luas penampang efektif dikali dengan kekuatan si baja itu dalam kondisi fraktur. Didapatkan nilai 9,59 ton. Jadi kita ambil yang terkecil yaitu pada kondisi fraktur ya. Seperti itu cara mencarinya. Oke, terima kasih.